Panca Wijaya Akbar belum genap 29 tahun saat mencalonkan diri sebagai Bupati Ogan Ilir. Banyak yang skeptis padanya dan bilang dia hanya pemain cadangan. Namun anak bungsu Wakil Gubernur Mawardi Yahya ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Nama besar keluarga, ayah dan kakaknya sangat mengakar di Kabupaten Ogan Ilir. Lebih lagi, anak muda ini tampak tenang dan berwibawa. Untuk menguji seperti apa Panca, saya mewawancarainya langsung. Melihat sosoknya dari dekat, saya penasaran dengan isi kepalanya. Kalau untuk mencari yang sudah berpengalaman itu tidak bisa, tapi paling tidak dia mau terus dari hati mengabdi juga untuk masyarakat kabupaten. Bukan saja mengabdi untuk saya, tapi juga mengabdi untuk masyarakat kabupaten. Itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, saya ditemenin ini Kopor Boy. Cover boy tahun milenial. Tahun milenial. Iya. Tahu nggak sih netizen sekalian, saya sedang bersama siapa? Saya bersama Panca Wijaya Akbar yang sehari-hari dipanggil Yaya. Iya. Yaya. Yaya, dari kata Panca Wijaya Akbar. Wijayanya Yaya. Yaya, oke. Unyu-unyu ya? Iya. Unyu-unyu ya? Oke. Panca Wijaya Akbar seperti kita ketahui adalah paslon nomor 1 berpasangan dengan Ardhani untuk Pilkada Ogan Ilir. Pilkada Ogan Ilir yang kali ini sungguh spesial, sungguh sangat dinamikanya lumayan tinggi ya, Panca ya. Karena pertama kita ketahui yang muncul sebenarnya yang didaftarkan pertama kali adalah Ovi, kakaknya Panca yang pernah menjadi bupati terdahulu, oke. Tapi kemudian tiba-tiba muncullah seorang Panca, ya. Publik pun, masyarakat pun terhenyak kaget. Gitu ya, Panca ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dirimu yang muncul? Ya kalau masalah tadi disampaikan, saya mendaftar udah dari awal udah barengan sama kakaknya. Bukan sekedar tiba-tiba muncul ya. Pada saat pendaftaran dari ngambil formulir di partai kan berdua, bertiga malah sama Pak Ardhani. Terus mengikuti waktu-waktu, tapi ada aturan yang keluar yang mengakibatkan pencalonan kakanda saya tertunda. Maka dari situ, karena kemarin di awal emang survei kakak saya lebih tinggi. Tapi dikarenakan ada aturan yang keluar, jadi kakak saya pencalonannya tertunda. Maka dari itu, kesempatan saya, karena survei saya juga yang kedua kemarin tertinggi, maka dari itu saya memutuskan untuk maju jadi calon bupati. Boleh dibilang Yaya ini baru bergerak sekitar 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 bulan. Sudah baru sekitar 2 bulan, tapi hasil surveinya mengejutkan. Ya, mengejutkan lagi yang kedua, gitu ya. Dan yang melakukan survei bukan lembaga survei kaleng-kaleng, gitu ya. Iya benar. Ada pada angka yang lumayan, gitu ya. Itu betul-betul asli ya? Iya, real. Karena kalau survei sekelas Carta Politika, saya mungkin tidak mau mereka merilis hasil survei yang kaleng-kaleng tadi. Ya, saya kira selalu yang terbaik ya. Iya, yang terbaik selalu, dan iya. tentu itu jawaban dari masyarakat iya, ya. Benar sekali. Oke. Yaya, saya waktu itu pernah wawancara Ibu. Ya, berapa hari setelah dinyatakan akhirnya Yaya yang maju, gitu ya. Maka saya kemudian mereview adegan ketika akhirnya Yaya yang diputuskan maju, gitu. Dan itu versi Ibu. Sekarang saya ingin tahu versinya Yaya seperti apa. Berkumpulnya di mana, kemudian bagaimana seorang Pak Mawardi memutuskan atau gimana sih, saya nggak tahu persis. Bisa diceritain mungkin. Sebenarnya dalam keluarga besar kami ya, kalau dunia politik ini sudah barang mendarah daging ya. Karena kita tahu kalau kakek saya dulu juga 30 tahun sebagai kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga Pak Mawardi hampir 12 tahun berkecimpung sebagai anggota DPR. Dan juga 2 periode menjadi bupati. Jadi dinamika politik dalam keluarga ini udah biasa. Mana yang apalagi kalah, menang itu udah biasa bagi keluarga kami. Maka dari itu saya juga sebagai putranya
memberanikan diri tadi sudah disampaikan, karena rembuk keluarga yang mana yang paling terbaik pastinya. Yang mana yang untuk paling terbaik? Ke depan ya. Yang mana kemungkinannya lebih besar tentu itu yang kita ambil dalam keluarga. Keputusan keluarga itu menjadi penting untuk menghadapi politik pilkada Ogan Ilir. Waktu itu suasananya seperti apa? Ya memang sih kalau bercerita sedikit lebih ke dalam, ya kakanda saya pasti mempunyai kans yang lebih besar kemarin. Karena kita tahu dia sudah berkeliling, dia sudah mengelilingi 241 desa. 241 desa dari berapa desa di sana ada? Iya, di 241 desa. Oh, beliau sudah? Iya, beliau sudah keliling satu persatu, menyampaikan ke masyarakat kalau beliau mau maju menjadi calon bupati Kabupaten Ilir. Tapi tadi sudah disampaikan ada aturan keluar, jadi saya menggantikan kakanda saya. Untuk di dalam keluarga tentunya kakanda saya pada hari-hari pertama pasti namanya manusia biasa tentu ada agak agak terpukul? Agak terpukul sih tidak. Karena saya tahu kakanda saya itu kalau masalah tidak menjadi calon ini lebih terpukul lagi yang cobaan sebelumnya. Yang sebelumnya. Saya rasa ini dia cuma butuh 1 hari 2 hari. Habis itu dia panggil saya, ayo saya akan kelilingin kamu kembali lagi mengelilingi 241 desa. Untuk tidak lain, untuk Ogan Ilir bangkit sesuai tagline kita. Dia cuma butuh 2 hari. Selebihnya dia langsung semangat, menyemangati saya tentunya. Iya. Justru sekarang dia lebih semangat dari saya karena gitu ya? Sebagai panglima pemenangan. Panglima tim pemenangan. Iya. Menarik ya, kakak beradik itu kan biasanya kadang ada persaingan, ya kan. Tetapi ini justru saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan. Dia sudah mengelilingi 240 desa. Ovi, dan sekarang Panca sudah berapa desa yang dikunjungi? 190 desa, 198 desa. Alhamdulillah. Masih ada waktu sebulan ya? Masih ada waktu sebulan. Cukup untuk bisa sampai ke... Ya cukup, sangat cukup malah. Sangat cukup ya? Karena kita sehari itu hampir 5 desa yang saya kunjungi. Sehari jadi Yaya ini mengunjungi 5 desa? Iya. Dan itu berbagi peran dengan kakanda tercinta? Ya, berbarengan kita bergerak. Karena kebenaran kami dalam keluarga itu kan, saya dan Opi itu dua-duanya itu cowok, 3 di atas kami itu perempuan. Jadi kami memang berdua ini kompak berdua. Iya, dari kecil, dari dididik bersama-sama. Dulu waktu kuliah di Jogja juga bersama di Jogja tentunya. Itu menimbulkan kami saling support yang satu sama lain. Apapun yang dihadapi, tentunya kakak, adik, saudara itu selalu berada di belakang. Selalu berada di belakang. Iya. Jadi Yaya ini adalah anak bungsu. Iya, anak bungsu. Tapi kemudian insya Allah akan menjadi terah penerus Pak Muhammadiyah. Insya Allah, iya. Gitu ya. Insya Allah. Ya, kan gini ya. Yaya ini boleh dibilang kalau masyarakat menilai itu masih too early, masih terlalu dini, gitu ya. Baik dari sisi pengalaman, politik dan sebagainya. Bagaimana Panca bisa meyakinkan pemilih di Ogan Ilir? Anda nih pantas loh untuk menjadi pemimpin masa depan. Apa tadi tagline-nya untuk pemimpin Ogan masa depan? Ilir bangkit. Ogan Ilir pemuda bangkit. tidak menawarkan masa lalu. Pemuda selalu menawarkan masa depan yang lebih baik. Kalau tagline pemuda keren. itu. Kalau dia ngomong gini, cewek tambah kelepek. Kelepek. Ini tante saya ponakan ya kan. Jadi tadi sesuai dipertanyakan bagaimana banyak kalau kita ngomong sekarang netizen itu bilang kalau yang muda, apalagi saya, ditujukan kepada saya kurang berpengalaman dan lain-lain. Bagi saya, pengalaman itu ya tidak selalu tertulis di atas kertas. Kita dapat pengalaman dari orang lain, tentunya dari Pak Mawardi, dari orang-orang sekitar kita itu, pengalaman itu, kalau kata orang tuh pengalaman itu guru terbaik. Tapi lebih menguntungkan kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, agar kita tidak melakukan kegagalan langsung kepada yang sudah berpengalaman. Dan juga masalah pengalaman juga tadi disampaikan, masalah politik tadi sudah disampaikan. Keluarga kami ini di dunia politik ini sudah hampir menghadapi hampir 8-9 kali pilkada. Baik DPR, baik bupati, wali kota di Prabu Muli, keluarga besar ya. Iya, keluarga besar tentunya, Pak Rido. Jadi dunia politik ini sudah, tadi sudah sama mendarah daging. Mendarah daging. Mungkin kemarin pada saat 2000, waktu kakak saya pertama di Kak Zaitun, di Oki, nyalon, kakak saya, kakak Noviadi, saya selalu berada di belakang layar. Baik juga Pak Mawardi, Pak Hermanderu, dulu saya di belakang layar. Dan kebenaran pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bertampil di depan layar.
Jadi selama ini apa yang membuat saya berada di dalam diri itu akhirnya bisa tercurahkan keluar. Iya. Bisa keluar dan iya. Yaya sendiri merasa saya bisa. Iya, bisa. Apalagi saya sudah mengelilingi 198 desa, jadi saya semakin tahu kalau Ogan Ilir itu butuh bangkit dari keterpurukan. Karena saya sebagai putra Pak Mawardi, putra Kabupaten Ogan Ilir, melihat Kabupaten Ogan Ilir itu pembangunannya sedang stagnan. Jadi itulah saya kenapa merasa harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengajak masyarakat bersama-sama membangkitkan Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Ini omongannya omongan kampanye banget ya. Iya. Ya. Omongan kampanye karena banget udah berkeliling ya. kan. Karena udah berkeliling. Jadi artinya Yaya ini sudah terlatih dari desa ke desa. Iya. Makanya omongannya ini udah apa ya boleh dibilang sudah sangat terlatih. Iya. Dari yang mungkin awalnya masih demam panggung gitu ya. Iya, demam panggung. Biasa kalau demam panggung. Biasa gitu. ya. Iya. Sekarang nggak lagi ya? Nggak lagi. Nggak lagi. Insya Allah. Oke. Tapi kan untuk membangun Ogan Ilir ya kan, itu bukan hal yang bukan hal yang sesimpel itu, ya kan. Ogan Ilir punya banyak potensi baik wisata maupun juga perkebunan. Kemudian juga tentu jangan lupa di sana ada Universitas Sriwijaya. Nah, apa sih boleh dibilang yang akan Yaya lakukan gitu ya kalau terpilih nanti bersama Pak Ardhani? Sebenarnya kalau mau dijabarkan secara luas mungkin tidak cukup segmen untuk membahas ini. Lah pacak pulau jawabnya tidak akan cukup. Iya, karena banyak kan. Karena kita di sektor-sektor itu. Nanti debat aja ya. Ya, mungkin kita akan keluarkan di debat. Tapi setidaknya kalau pesan dari Pak Mawardi intinya pemimpin itu harus memimpin dengan hati dulu. Dengan rasa memiliki, apabila sudah memiliki rasa memiliki tadi, rasa sayang tentunya semuanya itu akan tulus. Tulus itu tidak lain akan diterima dengan lapang oleh masyarakatnya setiap kebijakan itu. Karena apabila pemimpinnya tidak mengambil kebijakan dengan hati, tentunya masyarakat tidak akan puas dengan apa yang diambil kebijakan oleh kita. Itu pesan Pak Mawardi selalu disampaikan dengan saya. Pesan yang paling selalu saya ingat, saya berkeliling, kata Pak Mawardi, jadilah pemimpin yang melayani. Jangan minta dilayani. Jangan minta dilayani. Karena yang memilih kita itu masyarakat, yang menjadikan kita bupati itu masyarakat. Pada saat kita terpilih, jangan minta layani. Oke, sekarang kita tes, ya kan? Seberapa Yaya akan bisa melaksanakan kalau nanti terpilih menjadi Bupati Ogan Ilir? Tidak akan dilayani. Jadi nggak perlu ada ajudan. Ya, sebenarnya saya jujur, saya itu kemarin dari pertama kali turun kan pendaftaran kan disediakan ajudan. Saya sejujurnya agak kagok. Karena kalau mau kemana-mana, maksudnya umur saya muda. Masih 28, mau 29. Iya, umur saya muda. Saat saya berkeliling, misalnya jalan, saya justru menyuruh ajudan saya jangan terlalu dekat. Karena saya merasa tidak nyaman justru. Tidak nyaman. Ya. Karena insya Allah, kalau masyarakat mencintai kita, tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada kita. Intinya, maka dari itu ajudan itu sebenarnya itu sudah ada ya, maksudnya sudah melekat karena mendaftar menjadi calon bupati. Harus ada. Untuk tapi keamanan segala macam. Yang pasti itu untuk sebatas pengamanan saja. Tapi untuk melayani yang lain-lain, saya rasa itu saya masih muda, masih bisa ngurus sendiri, nyetir juga masih bisa. Insya Allah itu bukan jadi beban untuk saya, insya Allah. Jadi ya nanti insya Allah kalau terpilih akan mengurangi ya? Iya, mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu ya? Insya Allah. Insya Allah karena, gitu ya? Karena selain mengurangi itu tidak lain ya, kalau saya melihat terlalu banyak sekarang ya, bukan di sini, maksudnya secara luas seorang pemimpin itu kadang terlalu banyak seremoni menurut saya. Nah, cocok banget menurut nih. saya itu karena ini pemimpin masa depan nih nggak boleh terlalu banyak seremoni. Kalau anak muda itu biasanya lebih ringkes. Betul. Apa-apa sat-sat kalau bisa sehari itu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan kan. Kadang satu seremoni itu menguras waktu 2-3 jam kan. Padahal acara intinya cuma itu aja. Sebenarnya itu sih saya ingin memangkas untuk ke depan setidaknya lebih menghemat juga menghemat waktu, anggaran dan lain-lain. Iya, karena kan seremoni itu memakan biaya tidak sedikit. Maka dari itu apabila pemuda tentunya lebih ringkes, lebih cepat. Yang penting tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Seremoninya banyak, kalau tidak dirasakan masyarakat ya percuma. Yaya yakin ya bahwa Yaya ini boleh dibilang bukan sekadar
pajangan, bukan sekadar kapstok dari sebuah keluarga terahnya Pak Mawardi. Jadi ini itu sering juga saya. Yaya udah nggak sabar jawab, dia gini-gini terus. Aku ngomong gini-gini terus. Jadi banyak memang orang bilang, wah anaknya Pak Wagub bisa nyalon gitu, dan lain-lain, anaknya bapaknya wakil gubernur, bla bla bla. Karena jujur saya pribadi kan dari kecil ayah saya udah bupati, itu justru tanggung jawab yang lebih besar daripada anak-anak yang lain. Untuk hal-hal yang lain tentunya itu tanggung jawab yang lebih besar. Karena menurut saya justru tidak seluruh anak pejabat, dan itu belum tentu bisa kalau diberi kesempatan. Banyak, contohnya banyak, mungkin tidak usah saya sebutkan. Tentunya harus dari diri sendiri dulu turun. Alhamdulillah saya berkeliling hampir 200 desa ini. Alhamdulillah kalau dari hati, tentunya saya semangat menjalani dari hari ke hari, turun ke desa tanpa paksaan sedikit pun. Tentunya. Malah kalau Pak Mawardi ada kondangan, beliau harus kondangan, jangan, saya aja, aku bilang. Karena ini bagian saya, maksudnya ini udah menjadi tanggung jawab saya, itu yang membuat saya lebih semangat. Saya rasa kalau tidak dari hati, tanpa day off, saya rasa udah berapa kali jatuh sakit. Saya rasa ya kalau tidak dari hati, karena diawali dengan niat, tentunya itu akan menjadi semangat. Karena kita tahu banyak juga anak pejabat, anak pemimpin yang diberikan kesempatan belum tentu mau, belum tentu kan dari hati. Kadang ada memilih tinggal di Jakarta daripada di Palembang, apalagi di Ogan Ilir. Ogan Ilir itu sudah bentar lagi jadi kota. Karena salah kebijakan saja mungkin tidak sempat menjadi kota. Oh gitu. Karena salah kebijakan gimana maksudnya? Maksud saya Palembang atau Ogan Ilir itu sekarang akan dilewatin 3 ruas tol. Palembang Lampung, Palembang Indralaya, Palembang Bengkulu. Itu salah satu kabupaten yang dilewati 3 tol sekaligus. Ada Unsri tadi disampaikan oleh Mbak Yeni. Nah, Mbak Weni. Tante biasanya kamu manggil ya. Menurut saya, pandangan saya, Kota Indralaya itu tidak siap. Bagaimana kemajuan infrastruktur dari pusat itu, Ogan Ilir atau Kota Indralaya sedang tidak siap menyambut kedatangan infrastruktur yang sangat sangat menggeliat, 3 tol tadi. Nah, jadi dampaknya tadi disampaikan Mbak Yeni tadi. Mbak Weni tadi. Kalau dusun, bukan dusun, Mbak. Indralaya itu lebih kota daripada daerah lain karena dia paling dekat sama kota Palembang. Di sini nyebrang jembatan Musi 2 itu udah Ogan Ilir, Pemulutan itu udah Ogan Ilir. Tapi terlihat sekali pada saat kita masuk Ogan Ilir tidak ada perhatian dari pemerintahnya bagaimana menyetarakan atau menyamakan agar masyarakat itu tidak terlena. Misalnya ini Palembang apa Ogan Ilir loh, harusnya tidak ada lagi terjadi kesenjangan. Seperti halnya Palembang Banyu Asin gitu kan? Iya, karena jangan sampai ada kesenjangan baik infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi masyarakat, jangan ada perbedaan yang signifikan. Karena saya sudah berkeliling, apalagi di daerah sini, sekolah di Kertapati, bagus, sekolah SD, fasilitasnya lengkap, jarak cuma nggak nyampe 5 km udah masuk Ogan Ilir. Banyak keluhan fasilitas sekolahnya tidak selengkap yang ada di Palembang. Itu menurut saya menjadi tantangan ke depan. Bagaimana Ogan Ilir harus menyiapkan Kota Indralaya itu menjadi kota penyangga Kota Palembang. Dan Yaya yakin itu akan bisa kalau dilakukan oleh anak muda? Ya tentunya bisa. Karena bukan saya anak muda ya, karena informasi segala macam sudah kita dapatkan di internet itu sudah berbagai macam-macam. Tentunya ide-ide ini kita bagaimana membuat ide itu benar-benar nyata. Jangan hanya di atas kertas, bagaimana mengaplikasikannya secara baik. Nah, pemuda itu kelebihannya tadi, memiliki ide-ide yang out of the box kadang-kadang. Nah, kalau kata orang itu. Kadang kan kalau, mohon maaf ya, kalau pemimpin yang udah berumur itu dia biasanya kebijakan itu ya aman. Yang penting aman dulu. Yang penting gitu aman. Itu kalau pemuda itu lebih kadang-kadang di luar gebrakan-gebrakan itu lebih berani untuk membuat suatu kebijakan. Itu sih perbedaannya menurut saya itu. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Anda mengenal, Yaya mengenal Paslon 2? Oh ya, Paslon 2. Yang mana dulu nih? Bupatinya dulu apa wakilnya dulu? Terserah. Karena dua-duanya saya kenal. Nah, oke. Wakilnya itu tetangga saya di sini. Ini kelang 3 rumah. Iya. Di sini ya?
Iya, ini rumahnya di belakang sini. Oke. Iya. Pertama dari paslon 2, calon bupati. Jadi Pak Ilyas Panji Alam. Nah, dulu ceritanya, saya SD itu di waktu bapak saya ketua DPR ya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi saya sempat bersekolah di Kayu Agung. Nah, di rumah itu tamu-tamu ya, tamu politik segala macam, berbagai macam. Ya. Termasuk Pak Ilyas itu juga sering bertamu di rumah, ngobrol sama orang tua. Saya juga sering ikut. Baik juga pas pada saat pencalonan kakanda saya. Ya, saya juga termasuk yang di belakang layar membantu mensukseskan pada Pilkada 2015. Jadi memang hubungannya cukup lama dengan Pak. Manggilnya apa? Om atau Pak? Om sih. Om ya. Om Ilyas ya. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang namanya dunia politik ya, mempunyai berbeda tujuan, pandangannya tentunya sekarang menjadi rival dalam pilkada. Tapi kalau untuk dirunut tentunya dari Pak Mawardi, kedekatan dengan Pak Ilyas Panji Alam itu, karena sama-sama di Ogan Komering Ilir, dan juga sempat menjadi wakil bupati kakak saya. Saya berpandangan sekarang tentunya karena silaturahmi tidak boleh putus ya tentunya dalam beribadah. Ini untuk politik ini saja, saya harap setelah 9 Desember ya kembali seperti biasa lagi tentunya. Dan juga untuk wakilnya Pak Endang. Pak Endang sekarang di Golkar ya. Ya dulu yang Pak Mawardi itu kan termasuk yang lama di Golkar. Salah satu yang mengajak beliau kan juga Pak Mawardi. Memang tak luput dari Pak Mawardi semuanya, dari Pak Endang, begitu juga Pak Ilyas, kedua-duanya dulu dibesarkan politiknya oleh Pak Mawardi. Mohon maaf, itu menurut pandangan saya. Mungkin yang lain mungkin ada yang tidak sepakat, itu menurut pandangan saya secara pribadi. Jadi tidak ada yang yang istimewa maksud saya. Untuk ke depan itu pokoknya ini pilkada untuk menjadi kabupaten, untuk menjadi bupati Kabupaten Ogan Ilir. Kedekatannya tidak lain karena Pak Mawardi lebih dekat. Kalau saya pribadi karena beliau berteman dengan ayahanda saya, otomatis saya lebih ikatan emosionalnya juga ada karena ayah saya. Nah itu aja, tidak lebih-lebihkan. Oke, jadi hubungan silaturahmi tetap jalan seperti biasa. Iya. Oke. Kalau nih ya, jangan marah. Ya, soal tante tidak boleh marah. Kalau tidak menang, apa yang nak diperbuat? Kalau tidak menang ya, umur saya kan masih 28 tahun ya. 28 tahun, pilkada itu 5 tahun sekali. Ya, sama seperti yang saya sampaikan di beberapa desa yang saya datangi. Dengan jabatan atau tanpa jabatan, ya pastinya saya akan tetap mengabdi untuk kabupaten dengan berbagai macam. Karena banyak, mengabdi itu bukan saja untuk menjadi bupati kan. Tentunya akan saya akan mengajak pemuda untuk menghidupkan seperti banyak hal yang ada di Ogan Ilir. Insya Allah saya akan tetap mengabdi, baik ada jabatan atau tanpa jabatan. Gitu ya, jadi akan tetap mengabdi. Nah, Ilyas Panji kan akhirnya dinyatakan bisa untuk ikut kembali ke kancah pertempuran ini ya, boleh dibilang seperti itu. Apa tanggapan Yaya untuk itu? Kalau saya menganggapnya dari awal, mereka tetap ada di dalam persaingan dari awal, karena saya tidak memikirkan itu kan ada konteksnya berbeda ya. Maksudnya itu ada di bidang hukum kami, yaitu mereka dengan KPU. Jadi saya sebagai paslon 1 tentunya hanya fokus bagaimana mencari simpati masyarakat, mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat. Karena kemarin pada saat paslon 2 juga ditetapkan didiskualifikasi, saya tidak menghentikan keliling desa saya, malah lebih banyak dari sebelumnya. Karena kalau kemarin dari kebenaran dari survei ya, bicara survei kemarin, pada saat saya berganti dengan kakanda saya kan survei saya 45% ya dari Carta Politika. Dan kemarin minggu lalu keluar survei yang baru setelah saya berkeliling 198 desa. 198. Ya, per survei berarti 150 desa. Nah, berarti kan apa yang saya lakukan berkeliling itu ada hasil ya? Ada hasilnya, ada parameternya yang jelas-jelas berdampak dengan survei saya. Karena tidak sedikit, saya itu sehari itu hampir ada 8 kegiatan. 8 kegiatan. Digabung dengan ada acara kondangan, yasinan, acara kepemudaan, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang berbicara masalah
diskualifikasi tadi itu tentunya tidak menjadi fokus saya. Saya malah lebih bersemangat ada musuh. Gitu. Iya, kalau nggak ada musuh saya tidur aja di kamar. Iya. Karena ada musuh ini membuat saya makin semangat karena kita tahu Pak Mawardi itu kan orangnya fighter ya. Fighter. Iya, semakin musuh itu semakin kuat, kita harus mengeksplor diri kita, berarti harus lebih kuat lagi. Iya, bukan berarti jadi halangan ya, justru jadi pecutan semangat buat saya. Jadi tambah semangat lagi ya. Iya, justru itu. Nah, kemarin waktu KPU OI memutuskan didiskualifikasi, apa yang terbersit dalam pikiran Yaya? Iya kan, kaget nggak? Waktu sebenarnya kalau kaget sih tidak ya. Maksud saya kaget tidak tuh karena memang sepengetahuan saya ya. Maksudnya tim hukum kami kan mempunyai bukti kan masalah bantuan beras dipakai logo dan lain-lain dan acara Karang Taruna itu kan sesuai bukti-bukti yang ada. Kita hanya melaporkan dan ditindaklanjuti. Nah, kalau masalah dia didiskualifikasikan itu bukan kewenangan kami lagi ya. Kami hanya menyodorkan dari tim kuasa hukum bukti-bukti yang kami ada. Dan kalau dia didiskualifikasi berarti memang bukti yang kami berikan lengkap. Nah, tentunya itu. Nggak ada masalah sama kita karena di dalam tim kampanye atau tim sukses itu kan bermacam-macam. Sudah ada tupoksinya masing-masing di bidang hukum. Jadi nothing to do with kalian sebenarnya. Ada, ya, iya. Kan? Itu kan ranahnya KPU gitu ranahnya ya. KPU. Ranahnya KPU. Ya, jadi buat masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, kita tahu pada tanggal 9 Desember kita akan melaksanakan pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Saya sebagai paslon nomor urut 1 mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir datangi ke TPS. Pilihlah sesuai hati nurani. Jangan pernah takut intimidasi, jangan pernah takut tekanan. Insya Allah, masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan mendapatkan pemimpin, mendapatkan bupati sesuai harapan, sesuai selera masyarakatnya. Dan saya sebagai paslon 1, jangan lupa tentunya, coblos nomor 1 untuk Ogan Ilir bangkit kembali. Dari sana saya ada mempunyai suatu, yaitu mungkin tidak salah cita-cita. Kalau tentunya Ogan Ilir ini tidak dikelola oleh yaitu pengganti saya, mungkin yang visi misinya berbeda, toh alangkah sayang. Alangkah sayang. Nah, itu tidak kan berlanjut. Tidak berlanjut. Sedangkan sudah kita letakkan yaitu fondasi yang kuat, baik fondasi yaitu di dalam yaitu tata ruang yaitu merupakan kotanya, yaitu tata ruang istilah wilayah, daerah, kecamatan, desa sudah kita atur. Jadi begitu akhir jabatan saya, seluruh desa-desa itu sudah bisa lewati oleh kendaraan roda 4. Yang selama ini mungkin 50% lebih dilewati oleh sungai. Nah, maka sebab itu pada habisnya jabatan saya ada pilkada lagi. Ada pilkada. Pengganti saya. Nah, waktu pengganti saya mencalonkan putra saya Ahmad Wazir Nopian. Ya. Ya tentunya kehendak Allah beda. Ya. Ya, akhirnya hanya lebih kurang, yaitu sudah dilantik, berjalan lebih kurang 1 bulan, ada musibah. Tentunya tidak perlu saya ingat lagi itu. Tapi bagaimana kita percayakan kepada yaitu yang ada sekarang. Ya. Nah, ya saya melihat dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat, saya mendengar, melihat, memantau, ya dalam kurun waktu lebih kurang 4,5 tahun ini, ya yang dinahodai oleh yaitu yang sekarang, ya saya lihat mungkin agak visi misi daripada cita-cita saya mungkin ya beda gitu ya. Agak beda mungkin, tidak begitu cepat sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan kan. Nah, maka sebab itu sekarang kan sudah memasuki pilkada lagi kan. Pilkada lagi. Nah, oleh sebab itu saya kembali mencalonkan Ahmad Wazir Nopian.
Dan sebelum Ahmad Wazir Nofriadi dicalonkan, juga saya mencalonkan Panca Wijaya Akbar juga. Jadi dua saya calonkan. Nah, di sana timbulnya tanda tanya kan. Ya. Kenapa saya calonkan dua? Waktu itu nantinya saya akan survei. Ya, saya akan survei. Surveinya bagaimana? Bagi survei secara mungkin yaitu ilmiah, bagi survei secara yaitu mungkin ya di dalam situasi kondisi maunya masyarakat kita secara langsung kan. Ya. Nah, ternyata ya masyarakat alhamdulillah waktu itu surveinya mungkin yang masih besarlah Ahmad Wazir Nofriadi. Akhirnya saya calon ke Ahmad Wazir Nofriadi, saya rencanakan. Nah, namun di balik itu ternyata masih ada ya itu di aturan-aturan itu yang terganjal. Jadi. Iya, jadi maka sebab itu saya ya karena memang Panca sudah saya siapkan ya tidak salah kan. Iya. Saya kira tidak salah. Banyak juga ya. Suami istri yang turun ranjang juga banyak. Iya. Nah, tidak salah sekedar ini kan. Ya, ini kan sekedar ya tidak salah. Kakak adik lagi. Kakak adik lagi kan itu tidak salah kan. Dan Anda sudah ancang-ancang sudah itu. Sebelumnya bukan baru Panca itu sudah direncanakan dari awal kan. Jadi dia selalu berbarangan. Daftar partai berbarangan, ngambil persyaratan berbarangan, semuanya berbarangan, benar. Nah, alhamdulillah terima kasih ya Panca, akhirnya saya memutuskan bahwa saya berikan pengertian kepada yaitu Nofriadi, alhamdulillah dia paham menerima itu. Jadi gimana Pak kalimat ketika Anda bilang ke Ananda Ovi? Bilangnya seperti apa? Ya. Nah, kamu saya sampaikan, saya panggil Ovi ya. Ovi ya. Ovi saya sampaikan sebagai tanggung jawab orang tua inginnya Novi untuk yaitu menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir sudah mungkin yang pertama sudah terpilih itulah situasi dan keadaannya. Dan sekarang kita juga sudah berusaha habis-habisan. Ternyata detik-detik terakhir ada ganjalan. Nah, sebab itu ya saya mohon ini pengertian dari ada Opi daripada kita kemelut nantinya yaitu justru menjadi bola liar masalah-masalah ini akan justru yaitu menjadikan permasalahan di belakang hari lebih baik. Saya minta ini supaya bagaimana supaya kita calonkan, kita kompak, Opi dorong, yaitu supaya nantinya Panca yang kita calonkan. Apa respon Opi? Iya, Opi siapa katanya? Di mana Pak duduknya? Ya di sana. Opi siapa? Saya terima kasih dengan Papa, Mama sudah berjuang habis-habisan untuk saya. Saya tahu persis sampai titik terakhir ini. Toh ternyata tidak bisa apa boleh buat Pak. Silakan nantinya ya Panca yang kita calonkan Pak dan saya menjadi ketua tim kampanyenya untuk mensukseskan. Saat itu juga. Oh, luar biasa. Itu artinya jiwanya kesatria Pak ya. Kesatria. Nah, jadi itu saya sampaikan itu karena ini bukan main-main. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau kita salah langkah ini berarti kita nunggu lagi 5 tahun lagi. Sekarang kita sudah nunggu 5 tahun. Nah, kalau kita salah langkah lagi 5 tahun lagi. Nah, lebih baik kita ambil kesimpulan. Kita dorong semua kekuatan, kita sukseskan Panca ini. Supaya Panca nanti bisa yaitu mewujudkan mimpi-mimpi cita-cita daripada yaitu saya sebagai perintis lahirnya Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu Pak yang mesti ditekankan kepada masyarakat Ogan Ilir. Kenapa pilkada tahun ini itu boleh dibilang langkah yang paling tepat untuk seorang Mawardiah. Memunculkan figur baru Akna Kandung kan Panca Wijaya Akbar dan sebenarnya untuk apa? Hanya untuk kemajuan masyarakat Ogan Ilir. Ya, saya tidak ada lain karena juga. Anda perintisnya. Iya. Karena begini kan, ada suatu hal saya melihat kan, kalau orang lain kita sudah mencoba. 4 tahun 6 bulan ini kan mencoba. Iya. Ya, walaupun bagaimanapun juga kan kalau orang lain kan
pasti ya tidak ada rasa tanggung jawab. Apa suatu keinginan ataupun rencana ataupun mimpi-mimpi kan para perintis, benar nggak? Betul. Tapi kan saya kira kalau anak kandung sendiri, ya orang tuanya menyampaikan mimpi, mimpi saya ke anak, saya kira kan mempunyai kewajiban juga barangkali anak untuk mewujudkan sebagai pengabdian kepada orang tua saya kira gitu. Itulah kira-kira saya. Ya. Jadi boleh dibilang pilkada tahun ini bukan pilkada revanche, bukan. Bukan pilkada balas dendam, bukan ya? Bukan. Karena saya tampilkan ini bukan itu. Saya kira kualitas yang saya tampilkan ini Pancawijaya Akbar, itu kertas putih. Tidak ada kepentingan apapun, mungkin tidak ada trik apapun. Ya. Nanti kan dia tahu, dia bisa menangkap apa keinginan masyarakat. Kan dia tidak ada kepentingan lain kan. Kepentingan dia cuma bagaimana mewujudkan mimpi perintisnya supaya terwujud Ogan Ilir ini melebihi kabupaten lain kan, kemajuannya. Cuman itu kan. Nah, itu pesan-pesan perintisnya kan sebagai orang tuanya sekaligus. Nah, itu saya kira tidak salah barangkali untuk kemajuan masyarakat Ogan Ilir. Ya, ini saya kira. Jadi tidak ada istilah terlalu dini, tidak juga ya Pak ya? Ya, Pak. Memunculkan Pancanit bukan terlalu dini, bukan ya? Saya kira tidak ada istilah terlalu dini, Pak ya. Panca ini umurnya 29 ya. Batasan itu kan 25. Undang-undang itu kan ya mohon maaf, mungkin pakar-pakar sudah meneliti kan? Iya. Sudah menganalisa, sudah meneliti pakar itu. Ya pemimpin itu layaknya kan? Umur berapa kalau bupati? Benar kira-kira? Kalau gubernur itu umurnya berapa? Itu kan melalui saya kira melalui penelitian itu. Benar kira-kira kan itu. Umur 29 sudah cukup pantas untuk seorang Panca menghasilkan juga produk-produk nanti yang berkualitas gitu ya? Yang lebih dari berkualitas justru maksud saya, Pak, bagaimana dengan ada titipan perintis-perintis ini mungkin memotivasi daripada yaitu semangat apabila dipercaya untuk yaitu memajukan Kabupaten Ogan Ilir itu, Pak. Yaitu saya kira itu. Berarti ada beban. Selain daripada beban visi misi dia untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir, ada titipan perintis. Titipan perintis. Iya. Ini titipan legacy, warisan. Nah, warisan ini maksudnya warisan itu cita-cita, warisan cita-cita. Bukan warisan daerah. Betul. Warisan cita-cita bahwa bagaimana Ogan Ilir itu walaupun usianya muda, tapi harapan kita melebihi daripada kabupaten yang umurnya sudah puluhan 60-70 tahun. Nah, itu harapan kita kan. Jadi boleh dibilang Pak Mawardi ini gemes ya, gerem, kepengen jingok daerah yang dirintisnya maju sepesat kabupaten lain. Gitu ya Pak? Ya pastilah. Ya, nggak usah jauh lah. Mohon maaf, saya sampaikan kali ini. Di usia yang waktu itu 10 tahun Ogan Ilir lahir, sudah mampu membuat kantor terpadu pemerintah daerahnya. Sudah mampu yaitu membuat infrastruktur dari desa ke desa, dari kecamatan, dari desa ke kecamatan seluruhnya selesai. Tidak ada lewat lagi yaitu sungai. Semuanya sudah lewat ke daerah. Nah ini yang harapan saya itu. Saya kira itu saya. Oke. Pak, ada pertanyaan menggelitik nih. Ya, Mbak. Kemarin saya juga tanyakan ke Pak Gub. Ya. Apakah Pilkada 2020 ini juga menjadi landasan bagi Pak Mawardi khususnya untuk kemudian nanti pada pemilihan gubernur berikutnya? Ya. Saya sampaikan secara terbuka hari ini. Sampai saat ini, mohon maaf, niat hati pun tidak ada saya ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya. Tapi untuk diketahui, umur saya ini kan sudah 63. Lebih baru 63, Pak. Bukan baru. Sudah 63. Berarti selesainya saya sebagai wagub, berarti umur 65, 66. Ya, nah, Sumatera Selatan ini perlu semangat orang di bawah 60. Gitu ya? Ya. Oke.
Itu benar, Pak. Iya. Ya. Tapi bukan arti kata saya tidak siap untuk membantu ya. Ya siap. Benar nggak? Kalau badan masih sehat. Kalau badan masih sehat. Ya kalau umpama nanti badan tidak sehat lagi ya silakan kita. Joe Biden 79. Ya itu lain lah. Ya. Kalau itu lain lah. Ya karena begini ya. Kalau kita sendiri tidak membatasi hawa nafsu ini kan tidak bisa kita. Tidak membatasi hawa nafsu, maka kemudian tidak ada habisnya. Ya tidak ada habisnya, Pak. Akan kekuasaan. Haus dengan kekuasaan, tinggal kita berpikir. Pak, itu. Tinggal itu, Pak. Karena bagaimanapun juga, apabila ditampuk kekuasaan itu, ya kadang-kadang mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Ya. Jangan lupa tonton Walk the Talk with Weni di Sriwijaya Pos setiap hari Jumat jam 7 malam untuk mengetahui info terpanas atau berita terpanas, topik terpanas di Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan jangan lupa menonton Walk the Talk with Weni setiap Jumat pukul 19 di Facebook Sriwijaya Pos Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk ngetes demam panggung apa enggak, ini tantenya modus. Coba pegang tangannya dingin apa enggak? Agak keringetan aja.